Oh, di bawahnya tetap dikasih ini, ngasih apa namanya, ngasih pamurnya nggak pakai minyak itu kan ini kan dia dikasih ke bawahnya. Nah, untuk cabai sendiri Pak, mulai dari kapan itu mulai nanam? Kalau cabai 2020. Oh, Cuman itu memang skala untuk kebutuhan dapur aja, 1-2 pot. Dari dulu sebenarnya dari min itu tetap ada cabai dia, 1 atau 2 pot, 3 pot gitu. Cuman untuk konsumsi Sendiri sama keluarga. Di sawah juga karena mungkin bakat atau hobi nanam dari bapak kan petani juga. Di sawah banyak juga cabai di pematang sawah, di sekitar pohon durian di sawah ada cabai juga. Jadi kalau keluarga besar memang terkenal jarang beli cabai gitu ya, karena memang nanam sendiri. Terus berapa sekarang Pak udah mulai dijual di cabai sendiri? Kalau yang kemarin sebelum puasa sempat karena banyak permintaan polybag, jadi cabai yang sudah berbuah di polybag, saya open dia, saya lepas dia karena di atas kan ada sekitar 114 polybag. Saya pikir sebelum Ramadan saya harus jual sebagian. Kalau enggak gitu enggak bisa saya tidur pagi gitu ya. Jadi kurang waktu untuk beribadah lah gitu. Jadi sebelum puasa mulai jual sama pohonnya, sudah berbuah sama pohonnya. Itu dipasarkan kemana ya Pak? Saya dari dulu selalu pakai yang marketplace FB. Jadi di FB kan ada fitur marketplace, saya posting di sana. berapa tuh Pak per pohonnya? Tergantung lebatnya, paling murah ada 50.000. Oh, paling murah. 50 sampai 75 lah. Ada perbedaannya nggak, kan sekarang cuaca sedang ekstrim gitu? Apa ada perbedaan dari hari-hari biasa? Kalau yang karena kan kita memang enggak jualanan ya. Punya target lagi. Ya kalau yang efeknya mungkin ada hama. Oh, iya. Jadi kalau kemarin kan sempat siang hari panas banget, malam hujan, siang hari panas. Nah itu trennya yang sering antraknosa dia, penyakit cabai antraknosa yang agak busuk-busuk dari dalam itu. Itu karena jamur. Jamur dia, jamur antraknosa. Ini Pak, jenis tanah atau yang dipakai itu seperti apa? Adakah campuran? Kalau yang wajibnya kita pupuk kandang sapi. Itu memang kalau bisa dibilang bahan utama. Jadi kalau misalnya belum ada stok pupuk kandang, nggak berani kita buat media gitu. Itu yang wajib. Kemudian yang kedua itu sekam mentah. Bagusnya sekam bakar, cuman karena musim hujan nggak sempat buat kita untuk sekam bakar. Jadi sekam mentah pun nggak apa-apa sebenarnya. Ada 3 sebenarnya bahan yang wajib yang di kami: pupuk kandang, tanah subur. Tanah subur itu bisa kayak gali di samping rumah gitu, tapi jangan terlalu dalam, paling hanya 10-15 cm dari paling atas ini, sama sekam gitu aja. Kalau yang 3 ini sudah ada, mungkin kalau untuk antisipasi kapur pertanian, karena itu lumayan besar pengaruhnya di pH tanah nanti ke depannya. Berapa lama jadi Pak prosesnya? Tiap panen itu tiap berapa bulan sekali? Kalau cabai sebenarnya bisa. Cabai. Kalau cabai sebenarnya bisa nonstop, Mbak. Kalau kita memang intens untuk ngasih pupuk, bisa nonstop juga. Paling cepat kira-kira Kalau yang nanam dari nol itu 1,5 bulan udah bisa. Tapi dengan catatan memang rajin dipupuk dan tidak pernah kena hama. Sebenarnya yang bikin molor dia masa panen atau pertumbuhan itu hama sebenarnya. Karena ketika dia kena misalnya yang kayak hama keriting, kemudian tungau dan sebagainya, itu 2 minggu bisa stuck pertumbuhannya, tidak jalan dia. Jadi misalnya yang tadinya bisa berbuah 1,5 bulan, ketika kena hama sekali bisa mundur jadi 2 bulan bisa panen. Kalau yang di atas media polybag ukuran 30 itu tanam September 2024. September, November, awal Desember sudah mulai panen. Awal Desember sampai sekarang. Jadi dulu saya nanam hampir 300 di atas, 300 polybag. Karena memang udah tak prediksi bakalan kalau cabai ini berbuah,
dia bakalan naik harganya. Karena waktu paling tepat nanam cabai di puncak musim panas. Ketika di puncak musim panas, 2 atau 3 bulan lagi akan musim hujan. Ketika musim hujan, tren harganya pasti naik. Jadi ketika bisa prediksi itu, alhamdulillah bisa kita prediksi kemarin ketika dia berbuah udah mulai 75, 100 sudah mulai berbuah. Jadi untuk saat ini Pak tetap menerima orderan nggak? Kalau yang sebenarnya yang hariannya itu yang sayur. Sayur yang lumayan bagus dia anunya, hampir 2 hari sekali tetap jalan. Karena kan kalau sayur untuk yang pakcoy, satu warung itu kita nitip 10 sampai 15 biji. Cabenya untuk tanam sendiri. Karena anggaplah keluarga besar saya, keluarga mertua saya hobi pedas semua. Jadi kalau misalnya sambal minimal cabenya 15, 17. Kalau nggak nanam sendiri tekor kita. Belum anunya. Ya. Tapi kalau potensinya lebih menguntungkan kita nanam di polybag daripada di sawah. Misalnya kalau punya lahan yang nganggur, tanam polybag itu lebih menguntungkan. Kalau di sawah, dia hanya satu siklus nanamnya. Misalnya per 4 bulan, per 6 bulan. Karena ketika ganti musim, mereka akan ganti varietas. Entah itu jadi tanam padi atau tanam jagung dan sebagainya. Tapi kalau di pekarangan, itu bisa tahunan dia. Apalagi kalau akarnya bisa tembus ke tanah. Tinggal kita ngerawatnya bisa atau enggak gitu. Bahkan cabai saya yang umur 4 tahun ada, yang umur 2 tahun di belakang ada. Cuman semakin tua umurnya semakin rentan kena hama dan sebagainya.